Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Yang kali ini kita bakal ngebahas serial Game of Thrones season kedua episode 8, yang dimana akan semakin seru dan penasaran di setiap episodenya. Yang belum nonton episode sebelumnya bisa klik link di deskripsi. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita mulai alur ceritanya. Scene diawali di Winterfell di mana Theon sedang mengumpulkan gagak-gagak pembawa pesan. Tiba-tiba pasukan Iron Island mengatakan ada rombongan kuda yang datang. Theon lalu menghampiri ke gerbang Winterfell. Ternyata yang datang adalah rombongan adiknya yang datang dengan pasukan Iron Island. Scene lalu berpindah ke ruangan Winterfell di mana Yara dan pasukannya sedang makan di meja. Lalu Theon datang dan mengatakan kepada adiknya, "Apakah semua ini membuatmu iri?" Theon mengatakan kepadanya bahwa ia berhasil merebut Winterfell yang menjadi jantung utara. Namun Yara mengatakan dengan membunuh dua anak kecil tidak membuatmu menjadi hebat. Yara mengatakan kepada Theon ia tak lebih hanya seorang wanita yang berani kepada seorang anak kecil. Yara mengatakan kepadanya bahwa Winterfell terlalu jauh dari laut. Yara juga mengingatkan bahwa kita orang Iron Island adalah orang kepulauan. Nyawa Theon terancam di sini karena semua orang utara menginginkan kepalanya. Ia lalu mengajak Theon untuk kembali pulang ke Iron Island karena ayahnya akan berbicara kepadanya. Scene lalu berlanjut di mana diperlihatkannya Robb yang pergi ke Craig bersama dengan Talisa. Di dalam perjalanan tiba-tiba ada pasukan dari camp utara datang membawa pesan kepada Robb bahwa Jaime telah kabur tadi malam. Robb lalu bergegas kembali ke camp dan masuk ke tenda di mana ibunya berada. Ternyata yang melepaskan Jaime adalah ibunya. Ia mengembalikan Jaime ke King's Landing dengan harapan bisa melepaskan anak-anaknya Sansa dan Arya. Robb lalu marah dengan yang dilakukan oleh ibunya karena hal tersebut tidak dengan sepengetahuan dari Robb. Lord Karstark pun marah kepada Catelyn karena ia telah mengkhianati utara dengan melepaskan Jaime. Robb lalu memerintahkan pasukannya untuk menjaga ibunya siang dan malam. Ternyata Jaime dibawa ke King's Landing oleh Brienne. Brienne ditugaskan oleh Catelyn untuk membawa kembali Jaime dengan selamat menuju King's Landing. Scene lalu berpindah ke Harrenhal di mana Arya sedang melayani para pemimpin pasukan Lannister yang dimana sedang membicarakan tentang perang yang terjadi. Di percakapan mereka bahwa Stannis akan tiba ke King's Landing dalam 2 hari dan Winterfell telah direbut oleh klan Greyjoy. Pasukan Robb sedang lemah karena setengah pasukannya kembali ke utara untuk merebut kembali Winterfell. Lalu Tywin mengusulkan untuk berangkat malam ini juga untuk menyerang Robb saat ia sedang lemah. Mendengar hal itu, Arya pun lalu pergi mencari Jaqen untuk menghentikan rombongan yang pergi menyerang kepada kakaknya dengan membunuh Tywin Lannister. Namun Jaqen sedang tidak berada di Harrenhal, ternyata ia sedang pergi berpatroli di luar. Lalu Arya pun melihat rombongan Tywin Lannister berangkat pergi meninggalkan Harrenhal. Lalu scene pun berlanjut ketika Arya sedang mengambil air, ia bertabrakan dengan pasukan Lannister dan air pun terjatuh. Sesaat ia mau mengambil ember yang terjatuh, Jaqen pun datang menghampirinya. Arya pun lalu mengatakan kepadanya, kemana sajakah ia selama ini? Ia lalu mengatakan kepadanya bahwa ia akan menyebutkan nama terakhir yang harus Jaqen bunuh. Namun Arya juga menyebutkan bahwa Tywin sudah pergi meninggalkan Harrenhal dan juga ia berkata ia harus membunuhnya sekarang. Namun Jaqen menolak untuk membunuhnya sekarang karena yang menentukan kapan Tywin harus mati adalah Jaqen. Lalu Arya pun merubah nama yang Jaqen harus bunuh dengan menyebutkan nama Jaqen Hagar. Jaqen pun terdiam mendengarnya. Ia lalu berkata kepada Arya bahwa ia tidak boleh menyebutkan namanya untuk dibunuh karena itu sudah melanggar janji. Lalu Arya pun mengatakan bahwa sebagai gantinya ia harus menolong Arya untuk kabur dari Harrenhal bersama Gendry dan temannya. Lalu Jaqen pun menyetujui permintaan Arya tersebut dengan mengatakan bahwa ia akan pergi dari Harrenhal tengah malam itu juga dengan melewati gerbang. Malam pun tiba, Arya dan teman-temannya sedang bersiap untuk pergi dari Harrenhal. Mereka melihat ke gerbang Harrenhal. Gendry pun menanyakan kepada Arya bagaimana dengan para penjaga Harrenhal karena itu hal yang terpenting. Arya mengatakan bahwa Jaqen tidak membicarakan hal tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa kita akan pergi lewat gerbang Harrenhal. Dan Arya juga mengatakan kita harus mempercayainya. Arya lalu memberanikan diri untuk berjalan menuju gerbang. Dan ternyata para penjaga Harrenhal sudah tewas tergantung dan Arya pun bersama teman-temannya pergi dari Harrenhal. Scene lalu berlanjut kepada kisah Jon Snow yang ditangkap oleh kawanan Wildling. Ia dibawa oleh Ygritte kepada Lord of Bones.
Ygritte mengatakan bahwa ia membawa seorang Night Watch yang tahu keberadaan dari para Night Watch yang lain. Namun Lord of Bones berkata kepada Ygritte bahwa ia sudah memiliki tawanan Night Watch dan tak butuh Night Watch yang lain. Lord of Bones memutuskan untuk membunuh Jon Snow, namun Ygritte meyakinkan Lord of Bones bahwa Jon Snow adalah Night Watch yang berguna ketika ia dibawa menghadap kepada Mance Rayder. Akhirnya Lord of Bones membawa Jon Snow sebagai tawanannya. Ternyata Night Watch yang sudah tertangkap menjadi tawanan itu ialah Qhorin. Jon Snow meminta maaf kepada Qhorin karena tidak bisa membunuh Ygritte. Jon Snow juga menanyakan kemanakah Night Watch yang lain yang bersama dengan Qhorin. Qhorin lalu menjawab bahwa mereka sudah mati ketika mereka berusaha turun kembali mencari Jon Snow. Scene lalu berlanjut ketika mereka berjalan untuk dibawa menghadap Mance Rayder. Qhorin membuat rencana untuk menjadikan Jon Snow mata-mata di dalam kawanan Wildling. Dan ia mengatakan kepadanya, Mance Rayder akan percaya terhadapnya jika ia melakukan sesuatu. Lalu Qhorin berpura-pura bertengkar dengan Jon Snow dan menjatuhkannya. Scene lalu berpindah kepada Night Watch yang berada di puncak Feast of First Man. Mereka sedang bertugas untuk menggali salju. Sesaat mereka sedang menggali, Samwell mengkhawatirkan keberadaan Jon Snow karena ia tidak tahu keberadaannya sekarang berada di mana. Teman-temannya yang lain juga mengatakan mungkin Jon Snow sudah tewas. Sesaat mereka sedang menggali, Grant menemukan sebuah tanda yang dibuat oleh Feast of First Man. Lalu Samwell mengatakan kepada Grant untuk mengangkat tanda tersebut. Ternyata mereka menemukan jubah Night Watch yang berisikan Dragon Glass. Mereka lalu bertanya-tanya mengapa orang-orang terdahulu menyimpan Dragon Glass. Scene lalu berpindah ke King's Landing, di mana Tyrion dan Cersei berada. Cersei mengatakan kepada Tyrion bahwa ia sangat senang karena ia sudah menemukan pelacur Tyrion. Cersei mengatakan kepadanya akhirnya ia bisa membalaskan rasa sakitnya ketika Tyrion mengirimkan putrinya pergi. Ia juga mengatakan kepada Tyrion bahwa setiap Joffrey mendapatkan rasa sakit, pelacurnya juga akan mendapatkannya. Dan apabila Joffrey mati, pelacurnya juga akan merasakan hal yang sama. Cersei lalu membawa masuk pelacur yang ia maksudkan. Ternyata yang dibawanya bukanlah Shae. Tyrion lalu berpura-pura dengan mengatakan kepada Cersei bahwa ia akan membalas apa yang telah terjadi. Lalu ia bergegas kembali ke kediamannya. Dia mencari Shae, dan ternyata Shae baik-baik saja dan masih hidup. Tyrion lalu mengatakan kepada Shae bahwa kita harus lebih berhati-hati sekarang. Scene lalu berpindah ke camp utara, di mana di scene tersebut Robb sedang berbicara dengan Lord Bolton. Robb menanyakan apakah ada kabar dari Winterfell. Lord Bolton lalu mengatakan kepadanya bahwa ia sudah mengirimkan banyak gagak untuk membawakan surat, namun tak satu pun kembali. Lalu Robb memerintahkan kepada Lord Bolton untuk memerintahkan kepada anaknya yang menuju utara untuk membebaskan pasukan Iron Island apabila mereka menyerah, kecuali Theon Greyjoy karena dia telah berkhianat. Lalu Talisa pun datang ke tenda tersebut. Ia menanyakan kepada Robb bagaimana kondisinya sekarang. Robb lalu berkata kepadanya bahwa ia sedang kebingungan dengan kondisinya sekarang. Lalu Talisa bercerita kepadanya tentang masa lalunya yang dimana masa lalunya juga penuh dengan penderitaan. Sama halnya yang dirasakan oleh Robb. Setelah mendengar kisah dari Talisa, Robb lalu mengatakan kepadanya bahwa ia tidak akan menikahi anak dari Lord of Frey, dan Talisa pun mengatakan demikian. Ternyata mereka berdua memang sudah jatuh cinta satu sama lain. Scene lalu berpindah ke King's Landing, di mana Tyrion dan Varys sedang berada di gerbang, yang mungkin akan menjadi jalan masuknya pasukan Stannis ke King's Landing. Varys mengatakan kepada Tyrion bahwa pasukan Stannis akan membakar setiap lawannya hidup-hidup. Ia juga mengatakan kepada Tyrion, ia mendengar kabar bahwa Daenerys Targaryen masih hidup dan ia memiliki 3 ekor naga. Tyrion tak menanggapi hal tersebut karena yang menjadi masalah utamanya sekarang adalah Stannis. Varys juga mengatakan kepadanya kalau memang benar Daenerys memiliki 3 ekor naga, butuh bertahun-tahun untuk membesarkannya. Dan apabila mereka sudah besar, tidak ada lagi tempat bersembunyi. Scene lalu berpindah ke kisah Daenerys, di mana ia bersembunyi di sebuah tempat di Karth. Ser Jorah mengatakan kepadanya untuk pergi dari Karth karena ia telah menemukan sebuah kapal yang akan pergi ke Astapos. Namun Daenerys menolak ajakan tersebut. Ia tidak mau meninggalkan naga-naganya. Ser Jorah lalu mengatakan bahwa apabila ia pergi ke House of Undying, ia tidak akan bisa keluar dari tempat tersebut. Namun Daenerys tetap ingin masuk ke tempat itu untuk menyelamatkan naga-naganya. Kembali ke Winterfell, di mana diperlihatkan Maester Luwin yang sedang berjalan dan melihat Osha masuk ke ruang bawah tanah.
Ia lalu melihat mayat yang digantung di gerbang Winterfell. Master Win lalu mendatangi Osha. Ternyata Osha dan Bran kembali lagi ke Winterfell dengan menyusuri sungai untuk mengelabui anjing yang mencari mereka. Mereka bersembunyi selama ini di bawah tanah dan ternyata mayat yang digantung di gerbang Winterfell adalah mayat dari anak-anak yatim petani. Berakhir sudah episode 8 season kedua dari serial Game of Thrones ini. Ikuti terus kisah selanjutnya tetap di channel Lelah Nonton.